warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Lena Yuliowati SPD, Guru Pendidikan Agama Islam di Sekolah Dasar Negeri 73 Buton, Desa Siomanuru, Kecamatan Lasalimu Selatan, Kabupaten Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara. Sekaligus saya sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2023 Angkatan 2 di LPTK Winsi Samarinda. Pada kesempatan hari ini, Jumat 1 Desember 2023, saya akan melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran di Sekolah Dasar Negeri 73 Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara. Praktek pembelajaran ini saya laksanakan pada kelas 4 dengan materi pokok saling menghormati dan menghargai orang yang berbeda agama. Berikut video uji kinerja saya. Selamat menyaksikan. Seluruhnya siap, gerak, goncang depan, gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang soleh dan soleha, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allah Akbar. Ada yang tidak hadir hari ini anak-anak? Hadir semua? Apakah kalian sudah siap untuk belajar hari ini? Sebelum kita belajar supaya lebih semangat, ayo berdiri semua. Kita tepuk semangat terlebih dahulu dan bernyanyi. Tepuk semangat. Oke, kita lanjutkan dengan bernyanyi ya. Mari anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, kita bersama-sama untuk membiasakan membaca doa terlebih dahulu agar kegiatan pada hari ini bisa berjalan dengan lancar. Ilmu yang kita dapat bisa bermanfaat bagi kita semua. Ketua kelas silakan untuk menyiapkan. Siap, gerak. Mari kawan-kawan, sebelum belajar membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Pancasila 1, 2,
dalam mantan kebaikan ini disebut akhlak mulia. Akhlak mulia itu ada 3. Akhlak mulia kepada siapa saja? Pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersama manusia, alam sekitar. Nah, apakah kalian sudah pernah melakukan perbuatan baik terhadap orang lain? Di mana? Di mana lagi? Di rumah, di alam, di lingkungan sekitar. Ya. Jadi hari ini kita akan belajar materi tentang saling menghormati dan menghargai orang yang berbeda agama. Belajar apa anak-anak? Saling menghormati dan menghargai orang yang berbeda. Ya. Dengan tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu setelah mempelajari kegiatan pembelajaran ini, kalian mampu menerapkan sikap saling menghormati dan menghargai orang yang berbeda agama, baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan sekitar atau tempat tinggal kalian, sehingga dapat mewujudkan sikap toleransi beragama. Adapun kegiatan pembelajaran yang akan kita lakukan dan akan ibu nilai dalam proses pembelajaran, yang pertama itu mengamati gambar dan menceritakan gambar tersebut. Ya, setelah kalian mengamati gambar, kalian akan menceritakan gambar tersebut. Yang kedua, kegiatan yang kedua yaitu menyimak video pembelajaran tentang materi saling menghormati dan menghargai orang yang berbeda agama. Lalu kita lanjutkan dengan tanya jawab atau diskusi. Yang ketiga, kalian akan mengerjakan tugas individu yang ada di AKPD. Nanti Ibu akan berikan. Kegiatan yang keempat, diskusi kelompok. Ya, diskusi kelompok di sini yang akan Ibu nilai adalah kesesuaian, ya, kesesuaian mosi dengan argumentasinya. Kemudian kemampuan kalian dalam menjelaskan argumentasinya, ya dalam respon, menjelaskan respon, menjelaskan argumentasinya. Ya, tugas individu juga seperti itu. Guru akan nilai kesesuaian dari cerita kalian, sesuai dengan temanya apa enggak. Kemudian menggunakan bahasanya baik dan sopan apa tidak. Kalau di diskusi kelompok juga tadi sudah, ya. Di sini kalau di kelompok itu kerja sama kalian, ya, di kelompok juga akan dinilai, ya, kebersamaan kalian kerja kelompoknya, ya, kebersamaannya. Kalau mandiri berarti individu berarti dia sendiri-sendiri. Kalau kelompok berarti kerjasamanya, itu juga akan dinilai. Setelah itu kegiatan kita setelah diskusi kelompok itu mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Baru terakhir kita akan menyimpulkan bersama materi kita pada hari ini. Kita masuk pada kegiatan inti kita, itu mengamati gambar. Gambar apa ini anak-anak? Ada 2 orang anak yang beragama sedang baca bersama. Anak yang satunya beragama Islam bilang pada temannya yang selain Islam. Iya. Ada lagi gambar apa ini? 2 orang anak yang sedang belajar bersama berbeda agama. Iya, gambar 2 orang anak yang sedang belajar dan berbeda agama. Ya. Siapa bisa menceritakan? Saya Bu. Ya. Ada anak yang sedang belajar bersama. Itu anak satunya sambil azan. Itu sudah azan, aku izin sholat dulu ya. Anak yang saya itu bilang, ya silakan sholat dulu, aku tunggu di sini. Kalau sholat aku belajar lagi ya. Iya, bagus. Ya, siapa lagi yang mau menceritakan? Ada 2 orang anak yang beda agama di dua temannya itu sudah ada. Aku izin sholat dulu ya. Temannya bilang, ya silakan sholat dulu. Iya, bagus. Ayo, siapa lagi?
Abdullah, dia beragama Islam. Yang satunya kita simpan namanya Wayang, dia beragama Hindu. Mereka sedang belajar bersama. Lalu tiba-tiba mendengar suara azan. Lalu Abdullah dia meminta izin kepada Wayang. Itu sudah azan, aku izin sholat dulu ya, kata Abdullah. jawab si Wayan, ya silakan. Sholat dulu, aku menunggu di sini. Dari gambar tadi dan yang kalian sudah ceritakan tadi, apakah kalian sudah pernah melakukan seperti gambar tersebut? Pernah. Ya, jadi kita berbeda agama tidak boleh melarang teman kita untuk melakukan ibadah, ya. Jadi dari cerita gambar tersebut kita bisa melihat bahwa kita hidup itu harus saling menghormati dan menghargai dengan orang yang berbeda agamanya dengan kita. Kita tidak boleh memaksakan kehendak kita. Ya, ada teman yang mau izin Sholat jangan. Pokoknya selesai dulu belajarnya. Itu tidak boleh. Nah, disinilah salah satu contoh ya sikap saling menghormati dan menghargai antar orang yang berbeda agama. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Ya Bu, Ya. apa itu toleransi? Apa itu toleransi? Sebelum itu dijawab, ada yang tahu nggak apa itu toleransi? Menghormati, Saling menghormati, membantu, saling membantu, menghargai, memberi kebebasan, saling menghargai, saling menghargai, menghargai sama manusia. saling menghargai sama manusia. saling menghargai. Semua jawabannya betul ya. Jadi toleransi itu adalah sikap saling menghormati dan menghargai orang yang berbeda agama ya, antar umat beragama. Itulah toleransi. Sudah paham ya? Toleransi beragama itu dapat diwujudkan dengan yang pertama, memberi kebebasan kepada orang lain. Contohnya seperti tadi, ada temannya yang Minta izin mau sholat, kita beri kebebasan dia, silakan untuk melakukan ibadahnya. mengakui hak setiap individu ya, terus mengakui bahwa kita ini bermacam-macam agama ya. Yang ketiga, menghormati keyakinan orang lain, saling menghormati ya. Menghormati keyakinan orang lain itu seperti apa? Contohnya, kalau ada teman kalian yang berbeda agama, Ada yang meninggal misalkan, kalian boleh pergi bantu rumahnya. ada teman kalian misalkan sedang kesusahan, ada sedang berduka atau apa, boleh kalian datang ke rumahnya ya. Oke ya, mari kita menyimak video materi kita pada hari ini. Simak baik-baik ya. Selamat menonton. Dalam berteman, kita tidak boleh pilih-pilih karena adanya perbedaan. Perbedaan baik dalam hal agama, suku, dan lain sebagainya bukanlah penghalang dalam mewujudkan persaudaraan. Keragaman sebagai sunatullah dan anugerah yang harus disyukuri sekaligus menjadi kekuatan untuk maju bersama. Mari saling menghormati dan menghargai. Di sini Ibu tampilkan contoh salah satu kartun favorit anak-anak, yaitu tentang Upin Ipin, di mana dalam karakter di Upin Ipin tersendiri terdapat beberapa temannya yang memiliki agama yang berbeda. Contohnya saja di situ ada Jerjit yang beragama Hindu atau Buddha karena dia berasal dari India. Terus ada lagi Mei China Tionghoa, dan juga ada Susanti di situ beragama Islam bersama Upin Ihsan dan teman-teman yang lainnya. Di sini
mereka masih bermain bersama, mereka masih menganggap teman mereka yang berbeda agama sebagai teman mereka juga. Jadi tidak ada kata pilih-pilih dalam pertemuan. Sikap terbaik dalam keberagaman dan perbedaan adalah saling menghormati dan menghargai. Nah, perilaku saling menghargai dan menghormati yang disebut sebagai toleransi. Nah, kita semua adalah saudara. Toleransi dapat diwujudkan dengan beberapa perilaku. Di antaranya, 1. Memberikan kebebasan kepada orang lain. 2. Mengakui hak setiap individu. 3. Menghormati keyakinan orang lain. Dan yang keempat adalah perilaku saling menghargai. Dengan terwujudnya sikap toleransi, maka sebuah negara kita yaitu bentuk pilihan kita akan dapat damai dan tentram karena masing-masing individunya menghargai akan perbedaan dan menghormati. Nah, di sini ditampilkan sebuah kisah tentang contoh toleransi Rasulullah SAW dengan seorang komunis yang silakan anak perhatikan videonya dan ambil. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa? Aisyah, ini aku, ayahmu. Oh, ayah. Silakan masuk. Ada apa dengan ayah? Aku tidak bertanya, adakah kebiasaan semua yang belum aku kerjakan? Wahai ayah, engkau adalah sahabat Nabi yang paling dekat. Tidak ada kebiasaan Nabi yang belum pernah ayah lakukan, kecuali satu. Oh ya, apa itu? Wahai ayahku, setiap pagi jika Rasulullah melewati pasar, beliau menyempatkan diri menyuapi seorang pengungsi yang ada di sana. Hanya itu saja. Baiklah, akan aku lakukan. Sudah lama engkau tidak datang. Mana makanan untukku? Aku sudah lama. Cepat. Kau tahu tidak? Kabar tentang Muhammad si Buta itu. Aku dengar pengaruhnya semakin luas. Entah apa yang dia gunakan. Bisa-bisanya dia tahu Rasul. Memangnya siapa dia? Mana makanannya? Lihat saja. Kau kasar sekali. Aku rasa engkau orang yang berbeda. Siapa engkau sebenarnya? Aku orang yang biasa memberikan makanan. Bohong. Kau bukan orang yang biasa mendatangiku. Kenapa? Kau berbeda. Orang yang biasa mendatangiku selalu menyapa aku dengan nama-namaku. Ia mengajarkan agamaku, membesarkan jiwaku, dan menyuapiku dengan penuh kesabaran dan kasih sayang. Belum pernah aku temui orang sebaik itu. Pantasnya dialah yang menjadi seorang rasul. Engkau benar, Bapak. Aku memang bukan dia. Lalu siapa kau? Aku adalah salah seorang dari sahabatnya. Namaku Abu Bakar. Lalu kemana sahabatku yang biasa datang itu? Entahnya tidak tahu. Tidak. Orang yang engkau maksudkan itu sudah meninggal 2 hari yang lalu. Apa? Sudah meninggal? Benarkah? Benar. Aku bahkan turut menguburkannya. Oh, mengapa orang sebaik itu
temui muka bumi ini, bahkan lebih saudara-saudaraku sendiri. Namanya pun aku tidak tahu. Aku beritahu siapa orang itu sebenarnya. Siapa dia? Dialah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia adalah Muhammad. Benarkah apa yang kau katakan? Setelah menyimak video tadi, informasi apa yang kalian bisa dapat? Tidak boleh memilih teman. Tidak boleh memilih-milih teman, Saling menghargai. saling menolong, saling menghormati, saling menyayangi. Apalagi? Saling membantu, ya di video tadi ya, membantu. Ada kisah tadi. Nah, tidak boleh memilih teman. Ada tadi ada jardin, ada bikin kartu bikin tadi ya. Nah, jadi dalam bergaul, dalam berteman, kita tidak boleh memilih-milih teman. Walaupun kita berbeda suku, berbeda agama, itu tidak menjadi penghalang buat persaudaraan kita untuk mewujudkan persaudaraan. Ya. Sekarang ibu akan memberikan tugas individu. Ibu akan membagikan lembar kerja kalian. Sudah semua? Sudah. Ya, perhatikan di lembar kerja kalian. Di situ ada tugas, tulislah pengalamanmu bergaul dengan orang lain. Ya, di sini boleh teman, boleh tetangga atau kenalan yang berbeda agama. Silakan kalian tuliskan pengalaman kalian dengan menggunakan bahasa yang baik dan sopan. Ya, silakan dikerjakan. Sudah selesai? Ya. Kalau sudah selesai, ibu akan ambil lembar kerjanya. Silakan dikumpul. Ya. Ya, sudah semua ya? Kita lanjut. Ya, tugas kelompok. Ibu akan membagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama kelompok 1 kelompok pro, yang kedua kelompok kontra, yang ketiga kelompok respon. Silakan membentuk kelompok. Ya, perhatikan tugas kelompoknya. Ya, di sini kita akan berdiskusi. Materinya yaitu, perhatikan baik-baik. Farhan tinggal di pemukiman yang penduduknya beraneka ragam agamanya. Suatu hari ada tetangganya yang berbeda agama meninggal dunia. Farhan menghadiri pemakaman tetangganya tersebut. Benarkah perilaku Farhan? Ya, silakan kalian memberikan tanggapannya, argumentasinya bersama teman kelompok kalian. Silakan dikerjakan.
Bagus. Kalau sudah, kita akan masing-masing kelompok maju mempresentasikan hasil diskusinya. Kita mulai dari kelompok 1, yaitu kelompok pro. Silakan. Ya, silakan paparkan hasil diskusinya. Kami dari kelompok pro akan menyampaikan argumentasi kami. Pandangan kami adalah bahwa pelaku parahan dalam diri pemakaman tetangganya yang berbeda agama adalah benar dan menghormati. Karena alasannya Menghadiri pemakaman tetangganya yang berbeda agama, menunjukkan sikap toleransi dan persaudaraan antar agama. itu menghormati kebudayaan yang beraneka ragam serta mengurangi Iya, itulah tadi penyampaian dari kelompok pro. Lanjut kelompok kontra. dari kelompok kontra akan menyampaikan argumentasi kami. Kami memiliki pandangan yang berbeda dan menganggap bahwa tindakan orang untuk menghadiri pemakaman tetangganya yang berbeda agama tidak sepenuhnya benar. Alasannya karena beberapa agama memiliki ketentuan dan aturan terkait partisipasi dalam upacara keagamaan yang berbeda. Serta dapat menimbulkan pertanyaan tentang konsekuensi keyakinannya. Ya, silakan kelompok 3. Kami dari kelompok respon akan menyampaikan argumentasi kami. Kami melihat tampaknya poin yang penting di sini adalah apakah tindakan Farhan sesuai dengan nilai-nilai dan keyakinannya sendiri. Bagaimana kita bisa menilai resiko konflik dalam hasil semacam ini? Iya. Silakan kembali ke tempatnya. Ya, ini setiap kelompok sudah menyampaikan argumentasinya masing-masing dan bagus-bagus semua ya. Alhamdulillah. Nah, jadi dalam hal ini yang dilakukan oleh kalian itu sudah benar seperti yang dikatakan oleh kelompok pro tadi ya. Sebenarnya dia menghadiri pemakaman tetangganya yang meninggal walaupun mereka itu berbeda agama ya. Ya. Karena keluarga ini Pernah dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan dipertegas dalam surah Al-Kafirun ya bahwa boleh mendatangi atau bentuk menghormati orang yang berbeda agama yaitu dengan cara kita menghadiri pemakaman ya atau tetangga kita yang meninggal dunia. Namun di sini yang tidak diperbolehkan adalah mengikuti ritual-ritualnya ya. Kalau untuk menghadiri itu boleh ya, dan dipertegas dalam surah Al-Kafirun bahwa tidak ada kompromi antara tidak ya. ya yang dibolehkan adalah hanya bergotong royong atau saling membantu. Kembali ke tempat masing-masing. Untuk menyegarkan pikiran kita dan suasana kita belajar pada hari ini, kita akan sedikit dulu ya. Semuanya berdiri dan berbaris. Siap ya, kita mulai ya. 1, 2, 3. Maju
Bagaimana pelajaran kita hari ini? Seru ya? Nah, sebelum kita akhiri, kita menyimpulkan materi kita pada hari ini. Jadi kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama adalah kita Yang kedua, yang ketiga, yang keempat, tidak boleh memilih-milih teman dalam. Yang kelima, memberikan kebebasan kepada orang lain setiap individu. Sebelum Ibu akhiri, Ibu akan memberikan PR. Demikian materi kita pada hari ini. Kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya. Namun sebelum Ibu tutup, mari kita sama-sama menyanyikan lagu daerah dari Maluku, yaitu Rasa Sayang. Berdiri semua. Ya, sebelum Ibu menutup kegiatan pembelajaran kita hari ini, mari kita akhiri dengan mengucapkan doa. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Ibu akhiri kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Semoga apa yang kita pelajari bisa bermanfaat bagi kita semua, serta bisa kalian menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. akhir kala, wassalamualaikum